Ya, balik lagi di channelnya Boxcase, masih di konten vlog routing bareng gue Albert. Jadi, belakangan emang lagi banyak banget yang routing, yang upgrade pedal boardnya pakai microstack dari Boxcase. Kalau yang sebelumnya ada pedal board Wiku dan lain-lain itu yang pakai ada microstack 40, Om Eros Chandra yang pakai microstack 40, ada juga yang kemarin bikin megastack yang hampir semeter, isinya ada 20 pedal lebih. Ya, kenapa megastack? Karena tidak kecil lagi, ya kan? Nah, ini kita balik lagi ke ukuran yang agak kecil nih, ya, yang sesungguhnya micro, ya kan? Ini ukurannya 50. Coba diukur dulu. Betul, ini ukuran 50. Lebarnya 33 cm. Nah, berarti ini bukan yang custom nih. Soalnya kadang-kadang custom beda-beda beberapa senti dengan custom request yang sangat detail gitu kan. Jadi kadang-kadang gue juga nggak ngeh, oh ini custom kan gitu kan ya. Karena ukurannya kayak biasa cuma beda sesenti gitu demi lebih compact ya. Cuma itu kan balik lagi ke pedal kalian masing-masing, apakah bisa atau enggak. Nah, yang ini ukuran standar ya. Yang ini ukuran standar yaitu 50 x 33 cm ya. Salah satu dari 3 pilihan ukuran microstack yang ada di Boxcase, yaitu 40 x 33, 50 x 33 dan 60 x 33. Ini mungkin kelihatannya secara bentuk agak aneh nih. Kok ada kosong ya kan? Ada kosong di sebelah sini. Ini emang disediakan untuk kalau misalkan dia mau nambah pedal nih ya. Nah, ini gue perkenalkan dulu ya. Jadi, microstack ini dirakit berdasar atas dasar request, permintaan, ya kan? Dan kebutuhannya dari Bro Aang, ya. Jadi, isi pedalnya ini semua. Kabel power supply sudah dipasang sama Bang Ari, ya kan? Bang Ari sekarang head division untuk power supply section. Jadi, pada saat mau ngerouting, kan ada dua section. Yang pertama itu power supply, yang kedua itu kabel audio. Nggak bisa asal rakit aja, jadi kita harus janjian nih, kabel power supply lu bakal lewat mana? Karena nanti kabel audionya juga harus dikasih jalur. Jangan sampai numpuk berbarengan dan akhirnya jadi noise. Kayak gitu. Jadi kenapa di setiap pedal board gue sama Bang Ari itu selalu ngobrol sebelum memulai sebuah project. Kita bikin dulu routing worksheet-nya, ya kan? Kita denger, oh ide Bang Ari, kayak lewat sini. Ya, terus misalkan oh yaudah berarti ini kabel audio bisa lewat mana, atau misalkan sebaliknya kayak gitu. Langsung aja kita bahas. Ini isinya pertama itu dari wireless, pasti wireless masuk ke tuner ke Crybaby Mini ya, ini Crybaby Mini tapi yang JSS punya ya, yang udah dimod sama JSS. Terus habis itu ke Greer M ini Lightspeed, dari Lightspeed masuk ke Protein Overdrive, hitam lagi keren, aduh gini-gini nih yang bikin keracunan nih. Terus dari Protein Overdrive masuk ke Victory M. Dia tuh sebenarnya head ampli ini ya. Ini head ampli sebenarnya, cuma dibikin bentuknya pedal aja. Terus Providence ini masuk ke send return-nya si Victory ini, The Duchess V4 Guitar M. Nah, masuk send return. Jadi kayak misalkan lo pakai pedal modulasi, masuk ke send return-nya head ampli. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia ada di belakang ya. Terus dari sini, wah nih kita bikin khusus pakai junction ini dia. Jadi junction ini ada XLR-nya, ada TS. Ini bisa dipakai TS, bisa dipakai TRS. Cuma untuk di sini satu akan dipakai mono atau TS ya, yang satu lagi dipakai stereo atau TRS. Kenapa? Ya, kenapa? Karena nih gua copotin dulu deh. Jadi, Victory M ini keren banget nih. Ya. Karena apa? Sudah ada kabinet simulator by 2 notes ya. Jadi dari sini bisa langsung balance out masuk ke FOH ya, ke PA atau lain-lain lah, itu direct lah ya. Atau langsung ke sound card lu. Jadi langsung record aja di DAW kayak gitu. Terus bisa stereo juga. Stereonya dari mana? Ini dia. Ada line out juga. Ini juga walaupun bentuknya kayak jack mono biasa, ini bisa stereo pakai jack TRS. Walaupun bentuknya yang lurus itu, tapi dia TRS, balance juga. Nah, di sini ada keterangan ini. Kalau switch ini on, ya berarti itu kena si capsim, ya, kena capsimnya 2 notes. Terus output ketiga ini yang keren banget sebenarnya. Ada output speaker. Oh, output speaker ya. Jadi dari sini lo bisa langsung pasang ke kabinet atau ke speaker, seperti head dicolokin ke kabinet ampli yang di bawahnya. Nanti kita akan bikin 3 out dari sini karena ini bisa nyala berbarengan. Line out yang di sini, terus ada balance yang ini juga jadi satu, dan satu lagi dari speaker. Nanti speakernya jadi bisa ditodong ampli. Nah itu dia, ditodong mic atau ditodong ampli. Jadi kabinet ini bisa todong mic jadi channel ketiga. Itu menurut gua keren banget. Cuma kalau yang speaker out begini ya, pakai kabelnya yang khusus untuk speaker kabel. Karena dia juga mengalirkan listrik, bukan cuma suara gitu aja.
Ya, jadi kabelnya juga harus yang gede ukurannya. Emang dikhususkan untuk speaker kabel kayak gitu ya. Terus apalagi ya, send return. Nah ini nih, ada send return ini nih. Jadi kayak di ampli bener nih. Send return, nanti si Providence bakal masuk ke sini. Nah, buat teman-teman yang pengen beli ini bisa langsung ya ke Guswin. Wih, Guswin Guitar Shop ya kalau nggak salah namanya. Bro Guswin yang masukin Victory M ke Indonesia. Emang jeli di matanya nih. Jadi tahu aja barang-barang bagus langsung dimasukin aja kan gitu ya. Lo bayangin punya head ampli ya, cuma ukurannya segini, udah enteng banget nih, parah sih, enteng banget sih. Terus bisa lo langsung setup di pedal board. Dan di sini ada lagi nih. Kalau yang ini ada tremolonya. Nah, mantep banget. Reverbnya ada, tremolonya ada. Jadi untuk ngelebarin sound lu dengan reverb bawaan ini yang otomatis jadi always on aja gitu, itu cakep banget. Dan lihat, ini beneran head M sih, sampai dikasih kipas ya nggak? Karena emang panas namanya head M kan, kayak gitu ya. Jadi ini produk mantep banget buat teman-teman yang pengen ya. Bisa langsung ke Guswin. Oke, ya di sini power supply pakai Ohai. Ya, OHR 30. Jadi protein, terus overdrive si Greer M masuk sini, Crybaby masuk sini, wireless juga dari sini, Polytune dari sini, Providence ini juga dari si Ohai tenaganya. Semuanya pakai satu power supply. Terus apalagi? Oh ini nih, junction ini ya, junction ini biasa orang junction di sini ada jacknya, di sini ada jacknya juga. Kalau ini nggak, kita bolongin aja. Buat apa? Ini buat lewat kabel sebenarnya. Jadi buat apa boros-boros harus beli jack depan belakang gitu kan, mendingan langsung aja keluar kabel, tinggal kita solderin kepala jacknya, colok ke Victory M daripada double kayak gitu. Nanti kita lihat aja gimana hasilnya. Ini akan gue pasang di pedal boardnya, dan ini junction box custom by BXJR. Oke, paling gitu aja. Sekarang kita akan lanjut ke pemasangan kabel audio. Ya pasti awal-awal kita akan ukur dulu kabel-kabelnya butuhnya dari mana ke mana dan lain-lain. Jadi itu udah cara yang paling efektif dan efisien menurut gua. Paling gitu aja. Jadi kita akan langsung proses perakitan pedal board Bro Aang di BXJR. Let's go. Ya, akhirnya pedal boardnya Bro Aang sudah selesai dirakit. Kemarin rencananya pakai BXJR plug semua yang bentuknya kotak yang pancake ya, L. Cuma ternyata kondisinya agak tidak memungkinkan dan akhirnya harus menggunakan produk baru dari BXJR pastinya. Ini dia BXJR Straight. Oke, wih ini lurus ya. Pendek banget ini nih. Kita bisa bandingin sama Neutrik. Contoh lah ya, contoh aja ya. Kalau Neutrik emang bukan jack untuk di pedal board, tapi lebih untuk instrumen kabel. Cuma biar kebayang secara ukuran, ini dia ya. Jadi ukurannya jauhnya segini nih, beda tuh. Hampir setengahnya Neutrik ya. Jadi ini pendek banget. Jadi di pedal board juga nggak makan tempat, walaupun pakai yang lurus. Ya, ini gua kasih lihat langsung aja. Ini isinya yang penting ya. Outputnya dari Victory M ini, The Duchess ini, ada dua balance out. Yang satu bentuknya XLR, yang satu bentuknya TRS. Tapi untuk kemudahan di panggung dan kalau kita rekaman juga biasa ke sound card dan lain-lain, karena ini head ampli, bener-bener ini head ampli sudah include kabinet simulator dari 2 Notes ya. Jadi kualitasnya udah nggak perlu diraguin lagi. Maka itu direct dari sini tuh sebenarnya udah oke banget. Dan kalau kita pakai TRS out ini ke XLR, berarti harus bikin kabel dari TRS ke XLR, which is itu ribet dan nggak umum disediakan di setiap studio ataupun di panggung. Jadi gua convert jadi ke XLR semua. Terus ada satu lagi nih speaker out yang di sini ya. Speaker out ini bisa langsung aktifin kabinet speaker 2x12, 4x12 kayak gitu. Nanti kita akan tes juga soundnya. Nah ini gue tunjukin untuk outputnya ya. Nah ini dia outputnya lewat junction. Ini ada 2 XLR balance out dan 1 TRS untuk speaker out ya. Jadi ada tulisannya di sini juga balance out dan speaker out. Jadi udah enak banget gitu kurang lebih. Jadi kalau misalkan ini kan masuk ke sound card langsung nih kabel ya. Kabel ini langsung ke sound card. Jadi pakai kabel XLR biasa doang udah cukup banget. Langsung colokin di sini ya. Langsung colokin di sini. Nah. Yoi, udah nih. Ini sudah langsung masuk ke DAW
ya. Jadi kita akan coba record hasilnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan coba todong ampli ya. Jadi gue udah siapin kabinet di sini. Kalau mau lihat ini bisa kelihatan. Nah, ini kabinet 2x12 pakai SM57, nanti akan langsung gue todong lewat. Nah, lewat ini. Lewat iRig Pro ini masuk ke iPhone ya, masuk ke iPhone pakai lightning cable ini ya. Masuk ke iPhone. Jadi pada saat shoot kamera dari iPhone, soundnya tapi dari ini, dari iRig Pro, hasil todong amplinya. Kita tes via kabel dulu. Oke. Oke. Nah, ini harus dibiasain kalau misalkan pada saat ngetes pedal board atau ngulik pedal board, volumenya di leveling dulu. Misalkan ini kan sebagai ampli low, ya. Jadi amplinya seberapa? Misalnya segini. Nah, pas pedal nyala yang lain, soundnya atau volumenya harus sama. Ini reverb dari si The Duchess ya. Oke, dia masuknya send return. Jadi sama seperti kalau pakai Providence ini atau pakai efek modulasi lo, ya, atau wet effect lah ya. Tapi masuknya ke send return ampli, ya. Ini bener-bener head ampli sebenarnya nih. Cuma dibikin bentuknya seperti pedal. Terus kalau dia diinjek nih, dinyalain, lampunya akan berubah jadi merah dan dia akan ada sound tremolonya. Jadi ini benar-benar direct, tanpa plugin apapun ya, di Logic Pro kosong gitu doang, nggak ada plugin apapun. Gue nggak tambahin MC Simulator lagi, kabinet simulator lagi, nggak perlu karena di sini udah komplit semua. Jadi lo pakai pedal board begini, itu kayak lo bawa banyak pedal ini plus wireless ya. Tapi, nah ini tapinya nih, lo juga bawa head ampli ya. Jadi setelah ini kan secara sound juga aman ya, kita cobain. Wah juga deh. Nah, yang penting aman, noise-nya nggak ngelunjak. Soalnya kan wah itu cenderung mid scoop ya, jadi mid-nya pasti ke boost banyak. Biasanya kalau emang basic sound dan noise begitu nyala, wah itu noise-nya gila banget dan mengganggu ya, bikin lu nggak bisa main dan nggak bisa rekaman sebenarnya. Gitu ya. Nah ini langsung aja kita mau tes kalau misalkan ngambil sound-nya itu dari speaker out-nya si The Duchess V4 Guitar M ini ya. Sebelum itu, nah yang pengen punya pedal board segini kecil, compact, ya ampun kecil banget ya. Tapi udah ada M-nya, udah ada amplinya yang bener ampli ya, bukan MC Simulator lagi. Ini bener ampli, bisa pakai Victory M ya. Dan carinya di mana? Di Goosewin ya. Itu Om Goosewin paling top lah, paling ciamik kalau nyari-nyari barang nih. Pilihannya tepat banget nih. Nih lihat, kalau misalkan ini sama keyboard gua, ya cuma segini doang tuh. Bedanya cuma dikit tuh, ini juga sama kan. Jadi ini ukurannya sebenarnya kecil banget, udah compact banget. Dan kemarin juga sudah dirakit dengan sangat baik tuh. Kabel-kabel udah nggak pusing lagi. Kabel power supply DC jack diganti pakai yang BTPA. Ini pakai Ojai. Terus ada yang di split juga, ini Crybaby sama ini di split.
Terus Polytune juga di split juga, Polytune sama ada satu cadangan di sini kalau misalkan mau pedal. Karena kalau di switch yang Boss WL50 ini di switch ke off, dia bisa pakai input ini. Jadi kalau ada pedal tambahan bisa langsung input ke sini aja. Itu nggak masalah banget. Jadi udah kayak Page Bay juga sebenarnya. Menurut gue ini cakep banget sih. Ya, jadi kurang lebih gitu. Kita bakal langsung tes aja kalau masuk lewat ampli. Let's go. Oke, jadi gue udah setup ya. Ini masuk ke ampli langsung. Kita coba sound clean dulu ya. Ini dia soundnya. Oke, menurut gue sih udah oke banget ya. Secara direct oke, mau todong ampli juga udah oke banget. Kalau di todong ampli mungkin kayak harusnya ada noise dikit karena ada hiss ampli. Karena tadi gue bikin volumenya juga di jam 12 ya, jadi kemungkinan akan ada noise sedikit kalau misalkan memang diambilnya di volume besar ya kan. Di sini kan tadi head amplinya juga gue volume di jam 12, todong ampli itu pasti ada yang namanya noise. Intinya gitu ya. Cuma project ini menurut gue sudah berjalan dengan sangat lancar, udah sukses dirakit dan udah siap dipakai dan dikirim balik ke majikan pedalboard ini ya, ke Bro Aang. Terima kasih sekali lagi Bro Aang udah mempercayakan pedalboardnya untuk di-routing sama box case. Paling sekian dulu konten kali ini. Buat teman-teman yang mau rakit pedalboard bisa langsung kontak aja, link di deskripsi, ada link WA untuk langsung ngobrol sama produk spesialis Boxes JR dan Boxes yaitu gua sendiri. Karena menurut gua proses konsultasi itu penting banget sih, karena di situ lo bisa dapetin solusi. Jadi kita nggak cuma jual barang doang ya, tapi bener-bener jual solusi apa yang lo butuhkan, bahkan di atas apa yang lo inginkan. Nah itu yang paling penting ya, supaya terarah, nggak makin boros gitu kan. Pokoknya bener-bener apa deh yang lo perluin dah, kita jual solusi. Intinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya saran tentang video ini ya, mungkin wah bang bagusnya begini atau gimana, silakan komentar di kolom komen di bawah. Atau misalkan ada pengalaman lain dengan menggunakan Dutch ini dari Victory M, Protein, Lightspeed, Greer Amps dan lain-lain, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang nonton sampai akhir video ya. Saya Albert undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. See ya.